Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Resusan Nubara SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! 3, 2, 1, open the book. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat datang buat siswa-siswi sekalian dalam pembelajaran Bapak pada kali ini. Hari ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi kalian ya sebelumnya mengenai hak asasi manusia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai substansi HAM, hak asasi manusia, dalam dasar negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan atau nilai instrumental dan nilai praktis. Ya, sebelum mulai jangan lupa untuk dibuka terlebih dahulu PowerPoint-nya atau PPT-nya di deskripsi box yang bisa kalian download sehingga kalian bisa menikmati pembelajaran dengan baik dan bisa memahami pembelajaran juga dengan baik. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tujuan kita adalah agar siswa mampu mengidentifikasi mengenai hak asasi manusia, ya, mengenai hak asasi manusia dalam nilai-nilai dasar Pancasila, nilai instrumental, dan juga nilai-nilai praktis di dalam Pancasila. Ya, jadi ada 3 nilai yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Nah, di nilai instrumental ini tercakup konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan ya. Jadi Bapak rangkum menjadi satu nilai, yaitu nilai instrumental. Tuh ya. Terus kita akan bahas mengenai mulai dari HAM atau hak asasi manusia dalam dasar negara. Nah, yang seperti kita ketahui ya bahwa HAM atau hak asasi manusia yang dianut di Indonesia ini kan bersumber dari Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ya, di mana Pancasila kalau mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan jelas berarti Pancasila sangat menghormati hak dan juga kewajiban asasi setiap warga negara, bahkan bukan warga negara pun dilindungi gitu hak asasi dan kewajiban asasinya di Indonesia. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa HAM dalam nilai dasar sila-sila itu kan tercantum berarti di atau termuat di dalam kelima sila di Pancasila. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, maksudnya nilai dasar itu apa sih? Jadi nilai dasar itu nilai yang bersifat universal dan juga tetap, di mana nilai dasar ini ya berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan, dasar, dan ciri khasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dasar ini nilai-nilai yang bersifat umum ya, masih umum atau universal. Kita akan bahas nilai-nilai dasar dari kelima sila yang ada di dalam Pancasila berkenaan dengan hak asasi manusia. Mulai dari sila ke-1 atau sila ketuhanan Yang Maha Esa. Coba perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar seseorang yang sedang beribadah ya, 2 umat berbeda agama yang sedang beribadah. Nah, di dalam nilai ketuhanan Yang Maha Esa ya, ini merupakan bukti bahwa nilai ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia ini sudah berjalan. Buktinya mereka walaupun berbeda agama tetapi tetap bisa beribadah dengan rukun, damai, dan tidak ada konflik. Nah, ini jelas sesuai dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negaranya untuk memeluk agama, beribadah, dan juga menghormati perbedaan agama, yang sekaligus juga merupakan kewajiban ya, selain hak juga kewajiban asasi yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Masuk ke
gambar berikutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Ada dua gambar. Nah, kira-kira nilai sila keberapa yang terkandung di dalam gambar di bawah? Ya, sila kedua dan sila ketiga. Kenapa? Kita bahas dulu dari gambar yang pertama ya, yang ada anak SD ya yang sedang berangkat ke sekolah. Ya, di sini tercermin atau tergambar nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana di dalam sila ini ya, ini memberikan jaminan dan juga hak pada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum, undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekolah itu merupakan hak yang harus diperoleh bagi setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia, dan itu merupakan syarat penghidupan yang layak yang paling dasar. Nah, kalau misalkan semua warga negara Indonesia sudah sekolah, berarti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah terlaksana dengan baik. Ya, buktinya pemerintah ya, walaupun melalui sekolah negeri ya, itu sudah membantu melalui wajib belajar 12 tahun gitu. Terus juga bantuan dana BOS ke sekolah-sekolah. Terus di beberapa provinsi juga ada bantuan seperti KJP, Kartu Jakarta Pintar, terus KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini jelas sudah sesuai dengan nilai sila kedua. Terus gambar yang berikutnya, yang tadi gambar seseorang yang sedang berorasi mengenai cinta Indonesia, produk-produk cinta Indonesia, dimana ini jelas menggambarkan nilai persatuan Indonesia, dimana nilai persatuan Indonesia ini ya, ini menuntut setiap warga itu untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, gimana caranya untuk mengawali hal tersebut ya? Yaitu salah satunya dengan menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Seperti tadi ada gerakan-gerakan sosial ya, yang membawa brand produk Indonesia, cinta Indonesia, dan lain-lain. Atau bisa juga melalui kegiatan sekolah, ikut ekstrakurikuler kebudayaan, atau ikut acara-acara kebudayaan. Itu juga merupakan nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari nilai persatuan Indonesia. Selanjutnya, gambar berikutnya yaitu sebagai berikut ya. Coba kalian perhatikan. Menurut kalian ya, sila keberapa yang terkandung dalam gambar tersebut? Ya, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri Bapak, itu terkandung nilai sila keempat, sedangkan yang sebelah kanan terkandung nilai sila kelima. Dimana nilai sila keempat ini kan berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di gambar tersebut ya jelas ada seseorang ibu-ibu yang sedang menaruh surat suara ketika pemilu. Nah, ini kan gambaran nilai sila keempat ya, di mana dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang sudah berlaku dan berjalan di Indonesia dengan baik ya, di mana setiap warga negara ini memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, salah satunya dengan cara ikut pemilu, karena kan sistem demokrasi ini kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan. Terus yang sebelah kanan adalah gambar Say No to Bullying. Nah, ini salah satu gambaran perwujudan nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di dalam sila kelima ini ya, ini terdapat beberapa butir nilai sikap. Yang pertama, sikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, suka bekerja keras dan bekerja sama, melakukan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan bersama, dan juga menjaga
dan menghormati hak orang lain. Nah, ini juga salah satu gambaran ya kenapa bullying itu tidak dibolehkan, karena melanggar atau tidak menghargai hak-hak dan menghormati hak-hak orang lain. Masuk ke dalam nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental. Tadi kita bahas nilai dasar itu kan nilai yang paling umum atau nilai yang sifatnya universal. Nah, masuk ke dalam nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar gitu. Dimana perwujudan dari nilai instrumental ini merupakan bentuk-bentuk dari peraturan. Contohnya mulai dari tadi konstitusi negara ataupun peraturan perundang-undangan. Makanya kenapa kalau di dalam buku konstitusi sama peraturan perundang-undangan bisa. Nah, kalau saya langsung saya bergabung. Jadi supaya lebih mudah saya gabung jadi nilai instrumental gitu. Tapi intinya sama ya, kedua itu merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Dimana di dalam nilai instrumental ini ya, ini disesuaikan dengan tuntutan zaman. Jadi walaupun tetap mengacu pada nilai dasar ya, tetapi kebutuhannya tetap disesuaikan dengan masyarakat gitu. Jadi peraturan perundang-undangan ya ini bisa bersifat fleksibel atau menyesuaikan dengan zaman. Nah, terdapat beberapa peraturan nih yang mengatur atau berhubungan dengan hak asasi manusia. Ya, contohnya aja seperti pasal 28A sampai 28J. Ya, coba kalian lihat, kalian baca pasal 28A sampai J. Terus juga ada beberapa peraturan lain seperti TAP atau ketetapan MPR nomor XVI garis miring MPR garing 1998. Terus juga ada ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan undang-undang ya, ini terdapat di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terus ada PP peraturan pemerintah juga, itu PP Nomor 2 tahun 2002. Terus juga ada Kepres juga itu merupakan perwujudan dari nilai instrumental, seperti contohnya Kepres Nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Masuk ke nilai yang terakhir, yaitu nilai praktis. Nah, nilai praktis namanya juga praktis, berarti nilai yang terdapat dalam kehidupan nyata, penerapan dari kedua nilai tadi. Nah, ini nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan perwujudan yang sifatnya baik secara tertulis ya, maupun secara tidak tertulis. Nah, apa aja perwujudan dari nilai-nilai praktis di dalam nilai sila-sila Pancasila yang berhubungan dengan hak asasi manusia? Ya, yang pertama dalam sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Satu yaitu mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antar umat beragama walaupun berbeda-beda ya. Terus yang kedua, agama dan kepercayaan itu adalah masalah pribadi ya, yang menyangkut hubungan antara individu atau manusia dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu ikut campur ke dalam urusan agama orang lain. Biarlah kita menjalankan ibadah agama kita dan tidak mengganggu ibadah atau agama lain. Terus yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya. Jadi memaksakan seseorang untuk masuk ke agama yang kalian anut, nah itu tidak diperbolehkan. Biarlah mereka memilih dan menentukan agama atau kepercayaan yang mereka yakini. Terus yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini perwujudan nilai praktisnya pertama mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ya. Mencintai itu artinya saling menolong, tolong menolong gitu ya, dalam konteks seperti itu. Terus yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya, seperti membantu, terus ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan
relawan bencana sosial, bencana alam, dan lain-lainnya. Terus berani membela kebenaran dan keadilan. Terus yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan mengembangkan rasa cinta tanah air ya. Contohnya kayak kegiatan tadi, gerakan sosial Cinta Indonesia, 100% cinta Indonesia, 100% produk Indonesia, dan lain-lainnya. Terus memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wujudnya gimana? Wujudnya dengan cara mengikut Indonesia ya, ikut dalam organisasi internasional, terus kalian juga terlibat dalam organisasi misalkan pelajar internasional yang bergerak di gerakan sosial dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi wujud nilai praktis dari Persatuan Indonesia. Terus yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwujudannya pertama mengutamakan musyawarah jelas ya dalam pengambilan keputusan. Terus tidak boleh memaksakan kehendak, kepada orang lain. Terus yang kelima ya, sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perwujudannya yang pertama adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yang kedua menghormati hak orang lain, dan yang ketiga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan sampai menuntut haknya saja tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Itu dia ketiga nilai yang terdapat di dalam Pancasila yang bisa diwujudkan dalam konteksnya hak asasi manusia. Sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ketemu lagi sama saya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.